Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah administrasi jaringan. Udah sekian lama kita nggak ketemu ya. Dan masih banyak yang belum mengerjakan tugas gitu, yang 4 yang terakhir. Padahal itu nanti sangat krusial sekali. Jadi dari sini saya akan kasih ancer-ancer ya buat ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini saya ingin kasih ujian yang lebih lebih realistis ya. Eee, saya ingin kalian mencoba membuat proposal tugas akhir proposal Oh, tugas akhir di untuk manajemen jaringan ya, karena ini kita kuliahnya manajemen jaringan, ya sekalian aja saya ajarin buat bikin proposalnya, ya. Dan tentu saja saya tidak akan melepas gitu aja, gitu. Nanti lewat Edmodo akan minggu ini saya kasih saya kasih template-nya seperti apa, dan saya kasih kasih tutorialnya seperti apa. Dan seperti seperti yang saya sudah ajarkan ke ini apa eh, saudara Radityo tadi itu adalah tadi saudara Radityo mau membuat pemrograman web ya. Mungkin diperbolehkan kalau untuk manajemen data dan untuk manajemen jaringan masih masih dimungkinkan untuk dipersilahkan untuk kelas C untuk membuat ya manajemen jaringan dan manajemen data ya. Tadi pada umumnya kalian harus berhati-hati sekali di rumusan masalah gitu. Di rumusan masalah itu tidak boleh ada pertanyaan bagaimana caranya. Itu aja. Jadi harus diketahui bagaimana kalian harus tahu dulu identifikasi masalahnya seperti apa. Pertama, saya harus memberikan satu contoh ya. Ini ada satu contoh kasus yang ya kalau kalau di manajemen jaringan seperti ini ya, identifikasi di masalah di manajemen jaringan seperti ini. Saya akan memberi contoh dengan menggunakan packet tracer. Kalau packet tracer itu adalah simulasi untuk jaringan untuk perangkat Cisco. Jadi hub-nya Cisco, routernya Cisco, segala sesuatu alatnya adalah Cisco. Dan kalau untuk PC, untuk laptop, mereka sistem operasinya Windows yang mereka gunakan. Nah, sebenarnya kalau untuk secara prinsipal, hanya untuk cara kerja saja, simulator ini bisa digunakan untuk menggambarkan alat-alat dari mikrotik dan alat-alat dari yang lainnya juga bisa gitu. Karena secara prinsip cara kerjanya sama. Mau pakai Huawei, mau pakai Juniper, cara kerjanya sama. Hanya saja bedanya di cara pemrogramannya berbeda. Dan perlu diingat juga di manajemen jaringan pun ada pemrograman. Kalian kalau kalau kalian pernah ceklak-ceklik di mikrotik, uh, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan checklist, dengan setting konfigurasi, tapi di belakang konfigurasi itu ternyata ada bahasa teksnya gitu. Ada bahasa teks yang di-generate dari kalian menceklak-ceklik konfigurasi. Nah, itu sebenarnya yang diminta, dan dalam bahasa teks itu ada terkandung algoritmanya gitu. Jadi sebenarnya sama aja, kalian mau mau manajemen data, mau manajemen jaringan, mau ambil keamanan jaringan pun sebenarnya kalian akan ketemu dengan algoritma lagi karena kalian eh, eh, ada di teknik informatika, dan teknik informatika dasarnya algoritma dan struktur data, pasti ketemu terus itu sama dua barang itu. Oke, kita balik lagi ke eh, bagaimana caranya membuat rumusan masalah di manajemen jaringan. Tadi saya cerita tentang paket tracer ya. Paket tracer tadi untuk perangkat khusus untuk perangkat Cisco ya.
Kalau untuk perangkat lain, biasanya kita akan menggunakan zaman sekarang ini kita menggunakan perangkat namanya GNS3. Nah, nggak yang hebatnya dari GNS3 ini adalah bisa menggunakan sistem operasi apa aja ada bisa di situ. Mau pakai Cisco, mau pakai MikroTik, mau pakai Juniper, mau pakai Huawei, mau pakai Windows, pakai Linux, pakai Mac juga bisa gitu. Hanya saja satu masalahnya menggunakan GNS3, masing-masing perangkat harus diinstalkan sistem operasinya seperti kita menggunakan perangkat fisik gitu. Tapi jangan takut karena beberapa perangkat-perangkat yang umum biasanya, yang generik biasanya sudah disediakan ISO-nya, jadi kalian tinggal tempelkan saja di masing-masing itu. Jadi saya harap kalau mau membuat tugas akhir simulatornya harus menggunakan GNS3 gitu. Lebih baik pakai GNS3. Boleh pakai paket tracer, cuman paket tracer itu sebenarnya hanya menggambarkan penggunaan perangkat Cisco itu saja gitu. Tapi kalau lebih fleksibel pakai GNS3 dan lebih realistis gitu. Oke, sekarang saya akan mencontohkan identifikasi masalah dengan menggunakan packet tracer dulu ya. Ini coba ya. Ini saya akan share screen dulu. Saya izin share screen. Ini Cisco packet tracer. Ini sudah pernah saya tugaskan di beberapa tugas sebelumnya, di awal-awal tugas, bagaimana menggunakan paket tracer, dan tidak mengherankan ternyata kalian tidak bisa menjawab dengan tepat ya apa yang saya minta gitu. Pertama di situ di soalnya itu saya perlihatkan di sini ya. Di soalnya ada satu PC. Ini ada satu PC. Ada satu PC di situ, PC-nya terhubung dengan printer. Apa bisa dihubungkan dengan printer? Coba lihat. Nah, ternyata bisa. Tapi masalahnya satu, printer di packet tracer itu adalah colokannya bisa dilihat di sini. Ethernet, bukan USB ya. Saya cari-cari USB di sini nggak ada ternyata. Ini for 3G ini buat menggunakan SIM card, dan yang lain adalah Ethernet card. Rata-rata Ethernet card. Yang ini adalah Wi-Fi. Ini kalau di printer di semua perangkat, kalau kalian mau bisa dimungkinkan untuk mengganti komponen. Caranya adalah matiin dulu. Kemudian ini si Ethernetnya kita cabut, ini bisa cabut nih. Kemudian langsung hilang. Dan sini bolong. Nah, saya ingin menambahkan perangkat Wi-Fi. Printernya kayak agak canggih ya, kita wireless. Di sini, kemudian kita nyalakan. Oke. Gitu. Konfigurasinya seperti ini. Ada di HCP setting. Ini wireless seperti ini. Ini dan lain-lain. Kalau misalnya kita akan membuat server printer wireless, bisa seperti ini. Atributnya kita lihat. Nah, ini macam-macam. Ini tergantung mau berapa pemakaiannya, siapa yang make. Maaf Pak, kok nggak kelihatan Pak ya? Apanya? Nggak kelihatan ya? Tadi konfigurasinya nggak kelihatan? Bentar ya. Pop-up-nya nggak nampil. Oh, pop-up-nya nggak nampil. Bentar ya. Bentar, pop-up-nya. Mana pop-up-nya? Nah, nih. Nah, lihat pop-up-nya. Nah, pop-up-nya doang ya. Oh iya. Ya, ini secara fisikal seperti ini. Ntar saya ulang lagi cara mengganti ini mengganti perangkat. Ini di off dulu. Ini on, off. Kalau dengan keadaan off kita bisa ganti. Ini wireless-nya kita cabut, bolong. Kita ganti dengan misalnya ini. Asalnya seperti ini ya.
ini dia akan menggunakan Ethernet card. Nah, Ethernet card ini bisa menghubungkan dengan switch gitu. Ini ternyata kalau di packet tracer ini adalah printer network ya. Jadi dihubungkannya hanya dengan Ethernet card atau pakai wireless card gitu. Di sini tidak pakai USB gitu. Coba saya pindahkan menggunakan USB lagi. Nah, USB seperti ini. Klik. Kita on lagi. Nah. Oke. Kita ganti lagi ke share screen. Share screen-nya seperti ini. Nah. Jadi kita ada printer, ada PC. Nah, printernya pakai wireless. Kemudian ada di sini end device-nya ada lagi laptop. Ada laptop. Nah, kemudian ada yang pakai tablet. Tablet ini. Tablet. Yang pakai tablet lagi. Ada dua. Ini smartphone ini di sini satu. Coba ini disamakan dulu. Nah, ini. Nah, identifikasi masalah di tugas akhir itu seperti ini. Kalian harus tahu topologi awalnya seperti apa. Gitu. Kalian harus gambarkan dulu topologi awalnya seperti apa. Ini topologi awal dari satu kantor yang belum ada networknya. Jadi kita buatkan perangkat-perangkat gitu. Sini ada perangkat PC, ada printer, ada laptop, ada smartphone, ada tablet. Mereka hanya bisa mendapatkan komunikasi data dari internet dari masing-masing providernya. Jadi tablet provider sendiri, tablet ini provider sendiri, smartphone provider sendiri, laptop provider sendiri, printer dan PC ini providernya sendiri gitu. Dan ini harus digambarkan dulu oleh kalian. Caranya seperti ini. Gambarkan dulu device-device-nya seperti ini, kemudian dibuatkan mana ya? Nah, ini dikasih ini outline-nya hitam, fill color-nya no fill color. Sorry. No fill color, oke. Nah, kita kotakin. Nah, itu. Dah. Tadi ya. Oke, geser dulu ke atas. Oke. Dulu. Oke. Nah, ini adalah gambaran topologi awal atau topologi jaringan yang berjalan, topologi device yang berjalan saat ini tanpa ada penghubung. Seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kita tulisin ini. Sebelumnya. Nah, ini bagaimana cara mindahinnya ke proposal tugas akhir kalian adalah caranya kalian harus ngeprint ya sebentar ya. Ini file print. Nah, kemudian dicentang adalah viewable logical topology. Ini kan logical ya. Kalau physical lain lagi, ini logical dulu. Nah, ini kita print to file. Print to file saya kemana sih? Mana ya? Dokumen. Iyalah. Ganjil. Masih genap kan ya? Genap mana administrasi jaringan? Oke. Ini saya simpan dulu di pertemuan berapa ya. Ini filenya dalam bentuk PNG ya. Jadi gambar vektor. Ini kita tulis topologi awal .png. Kita save. Ya, kita save. Nah,
Sebentar ya, ini mati dulu. Stop share dulu, saya stop share dulu, kemudian coba share lagi. Oh, banyak banget, tar ya. Dua kali. Salah. No. Jadi administrasi jaringan. Nah, sebentar, mana tadi? Kita sebentar, ulang. Ini share screen lagi. Nah, ini yang tadi kita buat adalah ini, topologi awal ini. Coba kita lihat ya. Nah, hasilnya seperti ini yang kita gambar tadi. Jadi jangan lupa dikotakin ya, selalu gambar diagram itu harus dikotakin. Seperti ini bisa diedit ya. Kita crop bisa nggak? Oh, bisa ya di sini. Oh, bisa di crop. Oke, nanti. Jangan pakai ini. Tadi kelihatan gambarnya ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Pak, pas pilihan printnya itu nggak kelihatan, cuma kelihatan yang komputer smartphone itu doang. Oh, oh gitu. Bentar. Saya ulang lagi kalau gitu ya. Ini share screen-nya salah berarti. Bentar ya. Oke, desktop aja ya. Kayaknya Bapak itu nge-screen-nya pakai tracernya aja. Oh, pakai tracernya doang. Bentar. Ini kelihatan pakai tracernya kan? Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Yang sekarang? Iya, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan, nah, Pak. Coba saya ulang lagi ya si ngeprintnya ya. File, kemudian print. Nah, ini baru kelihatan, Pak. Nah, ini printnya seperti ini. Sekarang kelihatan? Ya, oke. Tadi salah saya milihnya. Oke, ini kalian pilih viewable logical topology ya. Jadi yang kelihatan nanti ini yang saya kotakin. Tadi saya kotak dari sini ya asalnya. Milih kotak dari sini. Kemudian saya print to file. Nah, saya buat topologi awal .png ya, jangan JPG biar ntar di benyeng-benyeng gambarnya jangan nggak pecah. Saya pakai PNG atau GIF itu. Kalau saya lebih suka PNG daripada GIF. Lebih akurat. Oke, jadi ini saya save jadi topologi awal PNG. Itu. Yes. Nah, kalau kita lihat di ininya, nah di di foldernya topologi awal PNG itu kalau diklik bentuknya seperti ini. Kita harus potong ini ceritanya teh. Gitu. Di sini saya nggak bisa potong di sini. Saya harus menggunakan program lain. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, ini kita buka pakai yang lain. Saya pakai GIMP aja. Ini saya berusaha potong. Saya akan potong ini dulu. Bentar. Image, crop. Ini dulu, dipilih dulu. Kita pilih dulu. Ini. Pilih. Image. Crop to selection. Crop. File, override. Oke, kita keluar dari sini. Ini kelihatan semua ya. Jadi topologi awal kamu akhirnya dari sini. Saya bukan tidak melakukan print screen ya. Saya melakukan print to file. Diingat ya. Ini print to file.
Nah, ini kita sebut jadi topologi awal. Kita lihat masalahnya di sini adalah masing-masing gadget di sini terhubung dengan internet dengan caranya sendiri-sendiri, tidak terpusat. Masalah nomor satu, mereka menggunakan cara mereka masing-masing untuk terhubung ke internet. Yang paling mudah adalah smartphone dan tablet. Itu udah pasti gampang lah. Yang mulai agak susah PC karena mereka menggunakan modem dan laptop. Laptop mungkin harus terhubung dengan smartphone atau terhubung dengan modem juga. Di sini yang modem yang kalian kenal mungkin MiFi ya, MiFi. Tulisannya MiFi itu biasanya bisa digunakan untuk berbagi untuk smartphone, tablet dan laptop. Ya seperti itu. Itu pun disebut router. Kemudian yang kayak kalian kenal modem IndiHome itu pun sebenarnya router. Sama router juga gitu. Yang namanya modem itu router juga, IndiHome router juga. Hanya masalahnya router yang digunakan oleh IndiHome hanya mengerjakan hanya untuk satu subnetwork aja. Jadi menerjemahkan network luar ke network dalam gitu. Network dalam itu akan dibagi dengan konfigurasi yang kita buat gitu. Kalau network yang dari luar itu misalnya dari Telkomnya bagi IP-nya berapa? Biasanya 103 sekian. Ya, 103 sekian 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 gitu. IPv4 jadi ada 4 komponen nilai itu harus diisi masing-masing sebagai identitas dari komunikasi data gitu. Yang dari Telkomnya biasanya dikasih 1. Nah, untuk dibagi-bagi di bawahnya itu harus menggunakan identitas yang lain. Nah, jadi ini identifikasi masalah awalnya adalah seperti itu. Nomor 1, hanya terhubung dengan caranya masing-masing. Gadget itu hanya terhubung internet dengan cara masing-masing. Yang kedua adalah gadget-gadget ini tidak bisa saling berhubungan secara langsung karena tidak ada penghubungnya. Gitu caranya. Nah, kalau merumuskan masalah, jadi pertanyaannya bukan bagaimana caranya gadget ini terhubung dengan internet, bukan bagaimana caranya, gitu. Tapi pertanyaan pertama adalah apa yang bisa membuat gadget-gadget ini terhubung dari satu sumber? Apa? Yang kedua, apa yang bisa membuat gadget-gadget ini saling berhubungan? Itu rumusan masalahnya. Ingat ya, jadi bukan bagaimana caranya. Kalau bagaimana caranya itu sudah terjawab dengan metode penelitian. Metode penelitian itu di proposal itu bab 3. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang template proposal ya. Jadi, oke, ini kita tutup dulu topologi awalnya seperti ini. Kita kembali lagi ke ke packet tracer. Sini packet tracer kita sudah melihat topologi awalnya seperti ini. Dan otomatis kita akan membuat penghubung dari semua gadget-gadget ini. Ada 2 tablet, ada 1 smartphone, ada 1 laptop, ada 1 PC, ada 1 printer. Dan printernya sudah saya set up untuk jadi wireless. Nah, yang kemudian kita akan menghubungkan ini dengan network device. Network device-nya adalah router. Routernya adalah mana tadi? Oh, sorry. Harus wireless device ya. Routernya adalah WRT 300N. Ini juga Cisco ya. Gitu. Nah, wireless router ini sudah langsung karena dalam keadaan on semua, dia langsung membagi internet ke tablet 1, tablet 2, smartphone 1, dan printer 0. Karena masing-masing ini mempunyai WiFi aktif dan mereka langsung nyari. Kebetulan ini di kasus gambar ini dia tidak punya
sumber internet dari SIM card ya. Jadi mereka di gambar awal, di topologi awal tadi, mereka masih cari-cari WiFi. Nah, begitu ada wireless router, langsung mereka terhubung. Terhubung. 1, 2, 3, terhubung. Selesai kan? Nah, sekarang masalahnya adalah, oh ya, sebelumnya saya akan bahas dulu tentang wireless router ini. Gitu. Ini kalau diklik, ya, pernah klik. Nah, bentuknya seperti ini. Ada 5 lubang. 5 lubang, ada anten wirelessnya untuk memancarkan keluar. Gitu. 1 lubang buat masukin internet. Ini yang biru ini. Gitu. Nah, sebentar ya. Sebelumnya saya akan memperlihatkan bentuk fisiknya. Kalau IndiHome seperti apa? Nah, bisa lihat di ini saya. Ini bentuk fisiknya. Bentar, saya buka dulu, unboxing dulu. Ini biasanya ada di mana? Ada kabel kecil warna kuning. Nah, ini pengganti kabel telepon. Ini sebenarnya adalah kabel pengganti converter dari fiber optik. Itu. Ini fiber optik ini. Ini adalah kalau IndiHome pakainya pakai itu. Pakai si kabel kuning itu. Ini mana? Untuk fisiknya sama kan? Cuman ini lubangnya lebih banyak. Ada lubang teleponnya 2. Tuh. Sumbernya pasti pakai telepon. Bisa pakai telepon. Dan yang kuning ini adalah switch. Jadi kalian bisa pakai network kabel Ethernet UTP 6 atau UTP 5 dicolokin ke sini bisa maksimum 4 gitu. Jadi kalau komputer langsung dicolokin pakai LAN maksimum 4. Di sini tentu saja ada anten. Apa yang jatuh? Ini ada anten. Ini anten WiFi-nya. Range-nya kira-kira, nah ini kalau kalian merancang jaringan sebagai administrator jaringan, kalian harus tahu maksimumnya berapa ini teh. Kalau nggak salah ini 5 meter. Maksimumnya 5 sampai 10. Kalau cuma satu klien aja dia bisa 10 gitu. Bentuknya seperti ini. Kemudian nah, colokan ininya ada di sini. Colokan fiber optiknya di sini. Tuh. Kalau zaman sekarang kita pakai colokan fiber di sini. Gitu. Nah, itu bentuk fisiknya. Saya perkenalkan dulu bentuk fisiknya. Ya. Ini fiber converter ke mini fiber seperti ini bentuknya. Fiber optik yang kecil. Jadi dari gede ke kecilnya seperti itu. Kalau kabel-kabel yang di luarnya fiber optik yang gede gitu, pakai kabel itu. Kemudian masuk ke rumah pakai yang kuning. Itu IndiHome ya. Ini kebetulan saya ada lebih 1. Jadi saya bisa masih physical ininya. Kita balik lagi ke si packet tracer. Oke. Nggak jauh ya dari ini bentuknya. Bisa terlihat semua share screen-nya? Nggak jauh bentuknya. Terlihat, Pak. Kabel teleponnya aja cuma 1. Bisa lihat? Bisa ya? Bentuknya seperti ini. Nah, ini cuman mereknya Cisco ya. Yang tadi mereknya Huawei. Ya, Huawei bener. Mereknya Huawei. Kemudian kita lihat konfigurasinya seperti apa. Setting di sini namanya bisa ganti nama wireless router atau nama tergantung kalau kalian membuatkan APN gitu namanya apa. Itu yang akan muncul dan akan dipilih. Kemudian kita coba di sini ada algoritma setting ya, tetap saja kalian kan anak-anak teknik informatika tetap aja ketemu algoritma, mau kemana-mana ketemu algoritma aja mananya, nggak bisa ditawar. Ini bisa kalian setting secara manual.
kalian bisa ini apa? Half open multiplier itu kalau secara default cuma satu half opennya. Jadi dia bisa mengambil menerima permintaan-permintaan gitu secara half open dan multiply. Tapi cuma satu. Ini bisa dinaikin dan bisa dinolin. Dia bisa permintaan nggak nerima sama sekali bisa. Maksimum koneksinya 100, open sessionnya 1000. Nah, ini di apa namanya? Manajer di jaringan komputer ini ada session. Jadi ada session layer itu, jadi ada frame waktu tertentu kalian bekerja di jaringan, itu namanya session. Dan session itu bisa kita batasin di menggunakan router wireless ini gitu. Kemudian retransmission timeout in millisecond-nya adalah 1000 millisecond gitu. Kalau misalnya timeout-nya mati, kita matiin, kita restart lagi dalam waktu 1000 millisecond. Itu algoritmanya. Ini bisa kalian rubah tergantung menggunakan algoritma apa yang kalian buat gitu. Itu bisa kalian pelajari. Tapi kalau defaultnya seperti ini, 1, 100, 1000, 1000. Ini global settingnya gitu. Secara default seperti itu. Interface itu berarti apa yang terhubung dengan si router itu. Ini LAN. Jadi LAN ini akan merubah internet protokol, nomor internet protokol dari Telkom yang tadi ya kalau IndiHome itu pakai Telkom menjadi 192.168.01 dengan subnet mesh 255.255.255.0 gitu. Jadi internet yang akan kalian yang dibagi oleh router itu akan mempunyai IP address seperti ini. Kalian bisa rubah. Nah, apa alasannya harus dirubah? Ya tergantung karena jumlah pembagiannya itu akan berbeda-beda. Kalau kalian membagi lebih dari 1000 komputer, tidak bisa pakai IP yang seperti ini. Ini IP kelas C. Kalau 1000 komputer kalian harus pakai IP kelas B atau IP kelas A. Dan itu sangat jarang sekali ya. Zaman sekarang itu jarang sekali. Paling banyak juga kalian akan menghubungkan 100 sampai 300 komputer. 300 pun udah terlalu banyak gitu. Rata-rata cuma 100. Gitu. Zaman sekarang ya, apalagi pakai WiFi. Gitu. Itu makanya. Padahal dengan cara seperti ini kalian akan menghubungkan kira-kira kelas C itu dapatnya berapa ya? Saya lupa lagi. 1000 berapa ya? 1024 ya? 1024 komputer dengan kelas C ini. Gitu. Saya lupa lagi 1024 atau berapa gitu. Lupa. Sekitar segitu. Tapi ya, perlu diingat lagi di setting kalian di algoritma setting maksimum connection kalian cuma 100, kapasitas si WiFi ini hanya 100 ya. Itu yang harus kalian lihat. Gitu. Itu tadi LAN ya. Ini LAN. Jadi secara wire gitu pakai Ethernet card dan apa namanya UTP pakai ini. Nah, kalau dari internetnya di sini kalau mau gampang di HCP aja. Kemudian ini bisa dikosongin atau dirubah. Kalau statik IP address-nya kita rubah, subnet mask-nya kita rubah, default gateway, DNS server kita rubah. Ini yang 4 yang bawah ini yang kita rubah. Tapi kalau kita pakai jaringan telepon, nah kita ada username, password. Ini yang dua atas kita rubah. Gitu. Itu biasanya kalau misalnya menggunakan kalian jadi operator IndiHome ya, itu yang kalian isi PPPoE ini. Point to point protocol on Ethernet. Oh ya, on Ethernet ya. Itu over Ethernet, over Ethernet. Gitu. Nah, ini kalau mudah ya DHCP aja. DHCP ini kosong. Gitu. Nah, kemudian kalau kalian konfigurasi menggunakan web itu juga bisa.
dilakukan seperti ini. Kalian ke IP 192.168.0.1, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalian akan konfigurasi menggunakan web, itu juga bisa. Itu rata-rata kan seperti ini. Ini wireless and broadband router. Kalian kemudian lihat lagi artikel atributnya seperti ini. Nah, itu balik lagi fisikal. Nah, kita balik lagi ke ininya. Oh, ini nggak bisa gitu. Enggak. Ini secara otomatis sudah terhubung secara wireless. Hanya saja sekarang si laptop belum kebagian. Kita lihat laptop. Laptop ini kita matiin dulu. Mati laptopnya sekarang, jadi dia nggak bisa jalan. Baru kita bisa copot. Ingat, sebelum ganti komponen dimatikan dulu. Dia nggak bisa ganti komponen kalau nggak dimatiin. Kemudian kita tempelin Wi-Fi client ya ini, Ethernet Wi-Fi. Kemudian kita nyalain lagi, klik. Wi-Fi-nya di HCP, jadi secara kalau kita tutup ini, tutup. Nah, nih, secara otomatis dia langsung terhubung. Nah, sisanya tinggal apa? Tinggal si PC. Yang paling mudah, nggak usah mikir, ya adalah ini gambar petir ini aja. Tapi jangan gambar petir, ini aja, pakai straight aja ya. Kalau straight, ini namanya chopper straight through, bisa kalian lihat sini. Nih. Nah, kita klik dari sini, kita pilih bukan yang internet ya, yang Ethernet, salah satu Ethernet 1 ke sini. Nah, di sini ada USB 1, USB 0, USB 1. Ya tentu saja ini dari Ethernet ke Ethernet lagi. Nah, ini adalah jawaban dari tugas kalian yang kemarin. Seharusnya kalian menjawab seperti ini. Banyak dari kalian yang menjawabnya ada wireless router, ada router lagi, ada switch lagi. Padahal bisa digabungin di satu device. Hasilnya seperti ini. Gambar yang saya minta itu sebenarnya seperti ini. Gitu. Nah, ini yang disebut topologi rancangan. Apa yang kalian mau ada di sini. Gitu. Nanti kalian juga harus menyertakan gambar ini di proposal. Jadi ada topologi awalnya seperti apa, kalian nyatakan masalahnya seperti apa, dan apa yang ada di visi kalian, apa ada yang di mimpi kalian tuh apa ini yang akan kalian perbuat dengan jaringan ini, ya hasilnya seperti ini. Tentu saja ini kita print viewable logical topology ya, topologi lagi, print to file. Di tempat yang sama, namanya bukan topologi awal, tapi topologi rancangan. Nah, topologi rancangan ini, karena namanya rancangan, biasanya juga disebut sebagai arsitektur jaringan rancangan. Gitu. Sama arsitektur seperti arsitektur bangunan, kita juga membuat bangunan jaringan namanya. Makanya disebut arsitektur. Kita save. Gitu. Coba kita lihat ini di sini, di mana topologi rancangannya, masih berupa panjang. Dan jangan lupa ini apa, ada bordernya, ada batasnya. Nah, ini saya potong dulu gambarnya sebentar ya. Kalau ada di antara kalian merasa aneh dengan bentuk grafik antarmuka yang saya pakai, saya sekarang menggunakan Linux Mint ya, bukan Windows. Jadi agak lain, sebenarnya sama-sama aja ya, nggak beda jauh. Dan ya diharapkannya kalian mahasiswa informatika bisa menguasai lebih dari satu sistem operasi. Jangan pakai Windows, aduh apalagi Windowsnya Windows bajakan gitu, sayang banget gitu ya. Kalian lulus cuman bisa pakai Windows bajakan, ya gimana? Padahal di dunia nyata ada ini apa? Ada berbagai macam sistem operasi, apalagi pakai Mac ya. Itu harus nggak jauh dari Linux sebenarnya, sama aja. Kituk-kituk keneh lah gitu bahasa Sundanya.
nggak gitu jauh. Ini saya crop gambarnya, override. Oke. Jadi saya mengencourage kalian, saya mengencourage kalian untuk mempelajari sistem operasi lain yang gratis malah Linux, gampang Linux Mint gitu. Nanti saya akan cerita tentang yang server ya. Kemarin saya menugaskan tentang server, nanti di video berikutnya kita akan cerita tentang server. Nah, ini adalah bentuk topologi rancangan yang kalian seharusnya buat. Jadi saya sudah mengatasi 2 masalah. Satu, semua gadget di sini ada tablet 1, tablet 2, smartphone 1, PC 1, printer 1, sama laptop 1 itu mempunyai sumber internet yang sama, yaitu dari wireless router 1. Nomor 1, jawaban masalah nomor 1 sudah terjawab. Masalah nomor 2 adalah semua device di sini, PC 1, tablet PC 1, printer 0, laptop 1, smartphone 1, tablet 1, tablet 2 sudah terhubung secara langsung dan bisa saling berkomunikasi secara langsung melewati wireless router. Ada yang secara wireless dan ada secara kabel. Yang kabel hanya melewati PC. Gitu. Nah, ini adalah jawaban dari tugas yang beberapa waktu lalu saya berikan. Seharusnya seperti ini bentuknya, nggak rujit-rujit amat gambarnya, gitu. Apalagi sekarang zaman modern, mestinya semua nggak pakai kabel ya. Mestinya PC nggak pakai kabel. Cuman ini mendekatkan ke dunia nyatanya seperti ini, gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Ini baru merumuskan masalah ya, baru merumuskan masalah dulu. Gitu. Contohnya seperti ini. Dan kalian harus menggambar dua gambar ini. Gitu. Menggambar pertama gambar topologi awal, dan kemudian satu lagi menggambar topologi rancangan. Nah, ini harus dibandingkan. Saya akan mengerjakan ini. Gitu. Ini sudah ada di rancangan. Nah, terus abis itu apa yang akan kita buat di tugas akhir kalau gitu? Ya, yang dibuat di tugas akhir adalah konfigurasi masing-masing. Gitu. Konfigurasi tabletnya seperti apa, terutama konfigurasi wireless routernya seperti apa. Gitu. Ini masing-masing konfigurasi harus diperlihatkan di situ dan harus ada simulasi ping-nya. Contoh ya, ini saya perlihatkan simulasi ping di packet tracer. Nah, ke smartphone 1. Ini bentar ya, dari laptop. Laptop ini namanya apa ya? Nah, ini konfigurasi dia dapatnya. Nah, di desktop ini kita lihat terminal IP configuration, kita lihat dia dapatnya, nih kita bisa lihat si laptop dapatnya 104 25 192.168.0.104 gitu. Kalau dilihat jelas nggak, kelihatan nggak? Ini 104 gitu. Nah, kalau si jelas, Pak. Nah, kalau kelihatan, kalau si PC kita lihat dapatnya static, DHCP juga ada. Requesting. Dia dapat 105. Enaknya DHCP seperti itu. Dynamic Host Control Protocol itu digunakan seperti itu apabila kita akan membangun satu jaringan seragam, misalnya kita membuat warnet dengan 100 komputer gitu. Kalian nggak akan mengeset satu persatu secara statik komputer itu satu persatu. Kalian cukup menggunakan DHCP, sudah langsung terhubung. Ini si PC ini 105 ya.
IP configuration-nya kita terminal. Configuration. Maksudnya command prompt. Nah, kita akan ngeping si laptop 198 168 104. Nah, ini host unreachable, request timeout. Nah, coba lagi. Nah, ini berarti belum terhubung. Nah, mesti harus ada yang dilakukan di masing-masing agar ini terhubung satu sama lain. Harus bisa satu ping kemana gitu. Gitu. Nah, di simulasi kalian harus ada jawabannya. Ini tidak karena destination host unreachable tidak bisa terhubung, berarti belum terhubung. Jadi masih ada yang dilakukan. Nanti kita akan membahas ini di lain waktu karena waktunya habis. Nanti kita bahas lagi. Ini gambaran menggunakan packet tracer seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang, kalau mau pakai sistem operasi lain selain dari Cisco, gitu, kalau kalian mau persisnya menggunakan Mikrotik atau laptopnya menggunakan Mac atau menggunakan Windows atau menggunakan Linux, saya sarankan menggunakan simulator GNS3 gitu. Ya lebih sulit sedikit karena harus nginstalin satu persatu, ISO-nya dimasukin, ISO apa nih, sistem operasinya dimasukin satu persatu gitu. Di situ juga ada Android, cuman nggak terlalu susah juga, nggak sesulit itu. Dan pada prinsipnya cara kerjanya sama gitu. Perlu diingat Mikrotik, Cisco, Juniper, Huawei itu semua cara kerjanya sama. Yang membedakan adalah yang membedakan adalah ininya apa namanya, bahasa pemrogramannya. Itu aja yang membedakan gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan barangkali? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Jadi saya akan mengumumkan ujian akhir semester. Saya akan mengarahkan kalian untuk membuat proposal tugas akhir manajemen jaringan. Nanti saya akan bagi template-nya dan saya akan pandu untuk cara membuatnya. Gitu, ya. Tolong dikomunikasikan dengan teman-teman lain, dan ini satu lagi, tugas di Edmodo tolong dibuat ya. Gitu. Dan mungkin minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan masih tanggal 3. Kita akan merencanakan tanggal 17 kita akan UAS, ujian akhir semester. Kalau nggak 10 ya tanggal 17 itu. Gitu ya. Dan tolong itu apa namanya? Tugas-tugas tolong diselesaikan untuk melengkapi nilai ya. Gitu. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Satu lagi, kalau rumusan masalah jangan tanya bagaimana caranya ya. Itu dari saya. Gitu. Nanti saya akan pandu berikutnya bagaimana membuat menggunakan template template proposal manajemen jaringan seperti apa. Gitu. Tadi saya mengungkapkan bagaimana caranya untuk membuat rumusan masalah. Gitu. Itu saja. Mungkin saya akan cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di berikutnya. Kita akan kuliah lagi seperti ini. Moga-moga akan ada waktu lebih luang. Saya akan cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk siapa aja? Sebentar, jangan dulu. Jangan pergi dulu. Ntar di screen dulu.
Oke, udah print screen. Oke, sudah di absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.